Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah ada sukacita semua? Coba lihat tangan-tangannya yang bersukacita. Iya, puji Tuhan. Dan coba lihat di sebelah kiri dan kanan kita, apakah mereka bersukacita semua? Kalau ada yang kurang bersukacita, katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, mari kita datang dengan satu sukacita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada hadirat-Nya. Mari saudara, hari ini sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang sungguh terus campur tangan di dalam hidup kami. Karena Tuhan yang pada pagi hari ini menggerakkan kami Tuhan untuk bisa bersama-sama beribadah. Seberapa banyak kami yang boleh hadir bersama-sama, seberapa banyak di mana kami mempunyai kerinduan bersama-sama, bukan sebagai satu rutinitas setiap hari Minggu, tetapi kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan Yesus, karena memang ini adalah suatu keharusan kami, tanggung jawab kami Tuhan, untuk kami datang kepada Engkau, untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan juga mendengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kami sungguh menyerahkan akan setiap jemaat-Mu di tempat ini, bahkan juga mungkin yang masih ada dalam perjalanan, Tuhan boleh sampaikan, tibakan dengan selamat. Kami berdoa juga ya Tuhan, supaya setiap kami dibukakan hati dan pikiran kami, untuk firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kami yang terdalam. Pakai juga hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kami bersama-sama boleh pulang dengan satu sukacita yang daripada Tuhan, dan pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, hari ini doa Muse terjawab. Kemarin Muse katakan bahwa saya harap bahwa besok pagi tidak hujan. Doanya terjawab, puji Tuhan. Saudara, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, mari kita dengarkan beberapa pernyataan saudara-saudara kita. Adalah segalanya, karena itu perlu kita kejar. Kalau ada uang kita senang, apapun kita bisa beli. Jadi buat apa Tuhan? Yang paling penting, hormati orang tuamu. Artinya sampai mereka mati pun engkau harus menghormati, mendoakan dan menyembah mereka. Buat apa percaya Tuhan kalau orang Kristen tidak ada kasih, tidak ada perbuatan baik? Kami lebih baik daripada mereka. Ya, terima kasih untuk 3 pernyataan ini. Saudara coba perhatikan sekali lagi, saya ingin sampaikan. Uang adalah segalanya, katanya. Karena itu perlu kita kejar, kalau ada uang kita senang, apapun saya bisa beli. Jadi buat apa Tuhan dalam hidup saya? Itu pemikiran daripada orang-orang Tionghoa khususnya. Orang-orang Chinese pada khususnya. Dan yang paling penting mereka katakan, hormati orang tuamu, artinya sampai mereka mati pun engkau harus menghormati, mendoakan, bahkan menyembah mereka. Dan pernyataan yang ketiga, buat apa percaya Tuhan kalau orang Kristen tidak ada kasih, tidak ada perbuatan baik, kami lebih baik daripada mereka. Saudara, dari 3 pernyataan ini kita tahu betapa sulitnya memenangkan orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese. Dan kurang lebih inilah yang ada dalam hati mereka. Tahukah saudara, kejahatan manusia itu sangat mengecewakan akan hati Tuhan. Dosa itu mengerikan karena dosa berisi kesombongan hati manusia. Dalam Kejadian 11 ayat yang keempat,
mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Maka Allah kemudian menghukumnya dengan menyerahkan mereka. Itulah menara Babel. Saudara, namun kalau kita melihat misi Allah adalah misi yang sangat luar biasa. Seringkali berpikir, apa yang menggerakkan hati Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan manusia, menyelamatkan akan kita, menyelamatkan akan saudara dan saya? Apakah karena saya terlalu ganteng? Apakah saya terlalu baik? Apakah saya karena mengejar Tuhan? Bukan, saudara. Tetapi semata-mata itu adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Mari kita membaca bersama-sama dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 dan juga Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Ratapan 3 ayat 22-23 kita bacakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yesaya 43, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, melalui dua firman Tuhan ini kita tahu bahwa inilah misi. Inilah apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Aku hendak membuat yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Maksudnya apa? Ini suatu jalan yang sulit sebenarnya. Di padang gurun ini sebenarnya sulit sekali untuk membuat suatu jalan. Bahkan di sungai-sungai yang sulit sekalipun juga. Tapi Tuhan sanggup untuk membuat suatu jalan yang baru. Saudara, kami melayani menjadi seorang misionaris. Saya bersama dengan keluarga, saya ingin perkenalkan sekali lagi, nama saya Roni Santoso dan istri saya Indiria. Dan kami mempunyai 3 anak, nanti ada fotonya supaya jelas bahwa kami memang ada semuanya. Nah saudara, puji Tuhan, Tuhan memanggil kami ke negara China, ke negara komunis. Dan pada waktu itu kalau saya perhatikan, China sedang dalam keadaan baru saja terbuka. Tapi bukan terbuka sekali, baru sedikit terbuka pada tahun 92. Sebenarnya panggilan sudah sejak tahun 87, tetapi Tuhan yang boleh menggerakkan dan Tuhan yang menentukan waktunya juga setelah kami selesai sekolah dari sekolah Alkitab di 3 Batu Malang. Kemudian pada waktu itu Tuhan terus menggerakkan dengan beberapa konfirmasinya. Setelah saya selesai tahun 91 dan istri saya tahun 92, waktu itu kami belum married. Dan akhirnya kami sebelum melangkah, kami segera menikah dan kemudian kami sebulan kemudian pergi ke China. Ceritanya panjang, kemarin sudah diceritakan sebagian saudara. Tetapi kami melihat memasuki pekerjaan misi ini bukan sesuatu yang gampang. Semuanya serba sulit, serba banyak hambatan. Pekerjaan misi bukan pekerjaan yang murah dan murahan. Tetapi pekerjaan misi adalah pekerjaan yang mahal. Saya seringkali memikir-mikir dan saya timbang-timbang, waduh Tuhan. Sebenarnya ini satu pekerjaan yang sungguh-sungguh mahal sekali untuk kami tinggal, untuk semua kos. Berapa ribu US dollar yang harus dikeluarkan. Tetapi Tuhan ingat, walaupun bagaimana sulit sekalipun juga, walaupun secara manusia itu tidak mungkin,
Walaupun kami tidak mempunyai sponsor yang pasti pada waktu itu, walaupun tidak ada gereja yang mendukung dan mensponsori kami, dan kami tidak tahu sesuatu hal yang pasti, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan itu yang saya percaya juga terjadi bukan hanya dalam kehidupan kami, tetapi juga di dalam setiap kehidupan kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, walaupun sulit sekalipun juga, tetapi Tuhan tolong dan pelihara. Dan apa hal yang Tuhan sampaikan adalah, walaupun begitu mahal pekerjaan misi itu, tetapi ingat, harga satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Sekali lagi apa? Harga satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus tidak segan-segan merelakan 2000 ekor babi untuk menyelamatkan satu orang gila. Wow, satu orang gila loh. Tapi Tuhan sedia merelakan untuk 2000 ekor babi. Inilah misi Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat orang yang sudah begini, maka kita akan melihat, waduh, ini sih udah jadi setengah manusia mungkin ya. Kalau kita melihat orang yang seperti itu, waduh, hidupnya sudah habislah. Kalau kita melihat orang yang seperti itu, mungkin kita sudah kurang penghargaan kita terhadap mereka. Tetapi justru di mata Tuhan, semua manusia sama berharga di mata Tuhan. Saudara berharga dan saya juga berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan menyelamatkan orang yang sudah kerasukan setan. Yang sudah sekian lama kerasukan setan. Dan Tuhan rela mengorbankan 2000 ekor babi. Saudara, sesuai dengan tema, apa arti tradisi bagi orang Tionghoa? Apa tradisi Imlek? Saudara, saya dari latar belakang keluarga Tionghoa yang memegang tradisi. Hampir setiap tahun kami membakar kertas sembayang, ginchua. Pernah membakar, saudara? Pernah membakar? Kalau yang belum membakar, rugi. Maksudnya nggak ada pengalamannya. Enggak, saudara-saudara nggak rugi. Saudara, kita tahu bahwa itu kertas sembayangan hampir terus dibakar setiap waktu-waktu tertentu dan khususnya sewaktu Imlek seperti ini, saudara ya. Membakar kertas sembayangan ginchua perak yang dibakar setiap tahun untuk menghormati para leluhur dewa-dewi, sekaligus mereka juga meminta maaf kesalahan yang pernah dibuat oleh para leluhur. Kertas ini bukan hanya begitu saja dibakar, tapi digulung, kemudian dibuat seperti lontong, seperti yang di sampingnya ini, saudara. Dan tradisi ini memiliki arti yang sangat penting bagi orang-orang Tionghoa. Karena tradisi tersebut merupakan bagian yang integral dari identitas budaya mereka. Tradisi dalam budaya Tionghoa mencakup banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk tata cara sosial, keyakinan keagamaan, perayaan, praktik spiritual. Ini semua menjadi satu. Jadi seorang yang melakukan semua tradisi tersebut, maka dia akan disebut sebagai anak yang berbakti terhadap orang tua dan leluhur. Dan ini sangat ditekankan. Kalau kamu mau menjadi anak yang anak yang mau berbakti kepada leluhur, kepada orang tua, maka engkau harus sembayang dan menyembayangi kami. Karena kenapa, saudara? Karena ujung-ujungnya kalau kita melihat semuanya ini, ketika saya selidiki, ini menyangkut mengenai masalah berkat. Dan ujung-ujungnya kalau melakukan semuanya ini, maka orang tersebut, maka saya akan diberkati oleh Tuhan. Dan artinya akan dapat keberuntungan dan ujung-ujungnya adalah duit. Sebenarnya itu. Dan hidup berkelimpahan. Sebenarnya orang-orang Tionghoa paling takut sekali dengan hidup miskin. Betul? Karena itu mereka berusaha keras luar biasa bagaimana untuk mencapai semua kekayaan-kekayaan itu. Karena itu salah satu
alasan orang Tionghoa untuk sulit percaya kepada Tuhan karena mereka terlalu terikat dengan tradisi. Tradisi itu sangat menyatu dengan kehidupan mereka. Dan inilah yang perlu kita doakan untuk orang-orang yang perlu dimenangkan, keluarga-keluarga kita, tetangga kita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memenangkan mereka. Kalau kita punya kemauan ya. Saya salah satu, kalau saya memberikan kesaksian, saya adalah salah satu daripada semua keluarga yang pertama sekali ikut Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika saya mulai ikut Tuhan, mereka mulai katakan, kamu jangan fanatik lah. Semua agama itu sama semuanya. Semua agama itu sama, semuanya mencari Tuhan. Kamu jangan fanatik, kamu jangan merasa bahwa kamulah yang paling benar. Tetapi kamu harus tahu dan menghormati hal yang lain. Ya, saya bilang, iya. Apakah benar saudara? Nanti kalau kita selidiki lebih lanjut, nanti saya akan menjelaskan akan hal ini. Saudara, tradisi ini menyangkut ikatan hubungan keluarga, termasuk dengan orang tua, leluhur yang sudah meninggal, dan perayaan hari-hari tertentu yang pasti ada hubungannya dengan penghormatan terhadap leluhur. Sekali lagi saya tadi katakan bahwa saya orang yang pertama sekali yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dari semua keluarga. Artinya bukan hanya papa mama saya, tapi juga tante dan kemudian om saya, engku, ii ya, yang kalau saya panggil. Dan mereka bukan orang yang sungguh-sungguh dan mereka semua mempunyai agama tradisi mereka. Saudara, tapi saya berdoa buat mereka. Kalau ada waktu, saya langsung mendoakan mereka di hadapan mereka. Dan kalau ada pas kesempatan yang tepat, saya mencoba untuk memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Oh, saya sangat ditentang. Tapi saya bersyukur satu keluarga dari tante saya yang Tuhan gerakan. Yang saya pikir ketika saya masuk ke sekolah kitab, wah, dia semakin sulit untuk bisa dimenangkan. Tapi kuasa Tuhan lebih di atas segala-galanya. Dan apa yang kita taburkan itu tidak berlalu dengan sia-sia, saudara. Bahwa Tuhan mendengarkan dan kemudian mulai tante saya 6 bulan kemudian telepon saya dan katakan, saya sekarang percaya Tuhan. Wow, ini tante saya yang sangat keras sekali. Dan kemudian berikutnya adalah kakaknya atau om saya, saudara, yang agak tua, dan kemudian suatu hari dia kena sakit jantung yang dia cari pertama kali adalah pendeta. Tolong supaya hamba Tuhan pendeta ada yang mendoakan saya. Mulai saat itu tante saya, om saya sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan kemudian tante saya yang besar juga percaya kepada Tuhan. Papa mama saya percaya dengan Tuhan. Saudara, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memenangkan satu persatu keluarga kita lewat kita sendiri. Saudara, yang paling penting di dalam tradisi Tionghoa adalah hormati orang tuamu. Apa artinya hormati orang tuamu? Sampai mereka mati sekalipun, engkau harus hormati dan mendoakan. Karena itu mereka sangat takut sekali kalau kita menjadi orang Kristen atau dalam agama yang lain, saudara. Karena takutnya mereka tidak didoakan. Kemudian, saudara, kenapa kita harus menghormati orang tua? Supaya engkau diberkati. Dan orang Tionghoa paling takut jika tidak diberkati. Saudara mungkin seringkali melihat akan tanda-tanda fu ya. Yang artinya adalah berkat, kebahagiaan. Dan kalau orang Chinese, mereka memasang fu itu di pintu itu dengan terbalik. Apa artinya? Fu itu harus sampai di rumah kita. Harus sampai di dalam keluarga kita. Orang Tionghoa sangat merindukan berkat dalam kehidupan mereka. Kebahagiaan. Saudara, saya ingin sedikit membedakan antara orang Chinese daratan, artinya di China, di Tiongkok, dan Chinese peranakan, yang artinya adalah di Indonesia. Kalau saya mau katakan mungkin Chinese di Indonesia
adalah orang-orang Chinese yang lebih Chinese daripada yang di daratan. Ngerti maksudnya? Maksudnya kenapa? Mereka lebih menjaga tradisi ke-Chinaan mereka ini daripada Chinese di Tiongkok. Karena pada revolusi kebudayaan pada tahun 50 sampai tahun 80, hampir semua hal berbau hal yang lama, filsafat, semua falsafah, hal-hal yang berbau Konfusius dan agama-agama yang lama itu dihabiskan, dihancurkan oleh negara China supaya semua orang menjadi orang-orang ateis. Itu menjadi suatu masa yang sangat sulit sekali karena banyak biarawan juga yang dibunuh, kitab-kitab yang dulu-dulu itu semua dibakar semua. Makanya kenapa saya katakan orang-orang Chinese yang di luar, di Singapura, Taiwan, di Indonesia itu lebih Chinese daripada yang di China sendiri. Karena lebih banyak orang-orang yang di China itu adalah orang-orang yang ateis. Dan hubungan antara kekeluargaan di dalam kehidupan orang China yang di daratan itu sangat renggang sekali. Karena pemerintah komunis mengadu domba di dalam keluarga mereka. Yang mereka katakan adalah yang engkau harus perhatikan adalah engkau harus setia kepada negara. Itu satu-satunya. Jadi bisa jadi pada waktu revolusi kebudayaan, anak atau menantu melaporkan orang tuanya kepada negara, orang tua melaporkan akan menantu anaknya kepada negara. Karena begitu setianya mereka kepada negara. Jadi hubungan ini hancur. Sedangkan kita tahu di Indonesia secara khusus hubungan kekeluargaan di dalam keluarga-keluarga Tionghoa, Chinese ini sangat erat sekali. Betul? Itu sangat erat, luar biasa. Dan salah satu momen yang paling penting, waktu yang paling penting dalam kebudayaan China adalah perayaan Imlek. Karena saudara coba perhatikan, orang China itu hampir tidak pernah mau libur. Ya. Yang ada di dalam pemikirannya adalah kerja terus dari malam, pagi, siang, sore, malam, kerja terus. Karena kalau nggak kerja nggak akan dapat duit. Hari Minggu kalau bisa juga buka toko. Hari Minggu buka toko. Aduh untung gerejanya pagi, jadi saya bisa cepat-cepat buka toko. Ini kurang lebih seperti ini. Saya percaya di sini nggak ada. Ini di luar, saudara. Makanya sulit sekali untuk orang-orang Tionghoa itu dibawa ke gereja, saudara. Kenapa? Karena pas hari Minggu itu adalah hari yang paling rame kata mereka untuk buka toko. Tetapi kalau kita perhatikan orang-orang China pada waktu Imlek khususnya di China sendiri itu bisa liburnya bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu, tapi bisa hampir 3 minggu libur. Jadi Imlek ini suatu perayaan yang sangat penting sekali. Di China sangat terasa. Seminggu sebelum Imlek saudara, jalan-jalan sudah mulai sepi semuanya. Ini seperti lebaran. Ya. Begitu Imlek, Beijing menjadi kota mati sungguh-sungguh. Tetapi semua tiket-tiket baik ke Guangzhou, ke Shanghai atau ke desa-desa, semuanya penuh luar biasa. Semua perjalanan habis. Karena itu kalau kita mau menikmati suasana yang santai atau apa, pada waktu Imlek semuanya kota-kota besar menjadi seperti kota yang mati. Karena perayaan ini sangat penting sekali buat mereka bisa bertemu dengan keluarga. Di Indonesia mungkin hanya beberapa hari saja. Nah, bagaimana kita dapat mengerjakan misi Allah dalam tradisi Imlek ini, saudara? Ada beberapa hal yang penting dan kesempatan yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah, saudara, jangan kita menentang atau anti dengan tradisi China. Waktu dikatakan Imlek atau ada beberapa tradisi China, langsung kita menentang. Saudara, kalau kita mulai menentang, maka sudah tertutuplah pintu penginjilan terhadap keluarga-keluarga Chinese ini. Tertutuplah kebersamaan bersama dengan keluarga. Dan kita harus hati-hati dengan ajaran yang sangat antipati dengan semua tradisi. Kita tahu bahwa tradisi itu ada banyak yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara.
Tapi saya percaya juga ada beberapa tradisi-tradisi yang bisa terus dipertahankan dan bisa kita arahkan supaya bisa jauh jadi lebih baik. Sehingga kita tidak menjadi orang yang fanatik, keterlaluan, dan juga kita tidak mengerti apa yang harus kita buat. Penting sekali untuk kita menghormati kebudayaan, tradisi, pengakuan nilai-nilai moral, dan seperti tradisi Imlek. Bukankah bagus bahwa ketika tradisi Imlek biasanya orang-orang Tionghoa sibuk dengan pekerjaan, hampir tidak ada waktu. Tetapi ketika tradisi Imlek maka keluarga berkumpul jadi satu. Ada kebersamaan, ada waktu makan-makan bersama, ada waktu untuk bertemu bersama. Saudara, dan di sini kita bisa menunjukkan keramahan, keterbukaan. Dan walaupun kita tetap mempunyai prinsip yang berdasarkan firman Tuhan, seperti kita tidak melakukan penyembahan terhadap orang yang sudah meninggal, ini kita tidak lakukan karena berdasarkan firman Tuhan ini tidak diperbolehkan dan ini mengarah suatu penyembahan arwah dan penyembahan yang tidak patut kita lakukan, hanya Tuhan yang patut kita sembah. Tapi sekali lagi, jangan menentang atau anti dengan tradisi China. Tapi mari kita mempunyai hati yang terbuka. Yang kedua, Imlek merupakan kebersamaan khususnya di dalam keluarga. Imlek adalah suatu ucapan syukur. Nah saudara, inilah momen yang terbaik di mana kita bersama-sama bisa mengarahkan dengan keluarga. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur untuk minggu yang lalu, bulan yang lalu, bahkan setahun ini. Pada zaman yang lalu saudara, mereka merayakan Imlek, Chinese New Year ini, Chunjie ini saudara. Karena mereka mau memasuki musim semi. Karena mereka mau bersama-sama akan melakukan pekerjaan yang baru. Menanam lagi, kalau petani-petani mereka menanam lagi akan bibit-bibit yang baru saudara. Dan waktu Chunjie kalau di China, kita bersama-sama makan jiaozi. Tahu jiaozi ya? Chinese dumpling. Kalau di sini apa? Wonton. Oke. Wonton. Tapi di sana dikatakannya jiaozi. Kita gulung bersama-sama, kita buat bersama-sama. Ada yang bentuknya aneh-aneh, mungkin ada yang bisa, ada yang nggak bisa, saudara. Tapi menarik sekali. Kami seringkali diundang untuk makan bersama, dan hasilnya daripada kebersamaan ini. Ada satu keluarga yang saya ingat, ini keluarga profesor. Istrinya untuk percaya Tuhan dia butuh 8 tahun. Untuk akhirnya bisa percaya Tuhan. Suaminya berapa tahun saudara? Suaminya santai, tapi memperhatikan terus. Om percaya Tuhan? Ya begitulah. Om harus percaya Tuhan? Ya baik orangnya saudara, tapi gak pernah percaya-percaya. Sampai suatu hari setelah 15 tahun dia baru sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena kami sering bersama, makan bersama. Dan setiap kali makan tidak lupa saya berdoa, mendoakan akan mereka juga. Dan waktu itu bahasa Chinese saya tidak begitu lancar, saya minta untuk istrinya untuk menolong saya untuk melatih bahasa Chinese. Hampir setiap minggu kami datang, makan bersama, dan saya minta tolong untuk diajarkan suatu pelajaran yang sebenarnya ada pelajaran pemuritan. Tolong ini jelaskan kepada saya supaya saya bisa mengerti apa yang harus saya ucapkan. Dia jelaskan panjang lebar, saya juga kadang-kadang gak mengerti apa maksudnya. Tetapi maksud saya adalah supaya dia mengerti bagaimana mengenal Tuhan. Saudara, ketika bersama ini, saya mau tekankan di sini juga, ini adalah waktu di mana kita mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pada zaman dulu, mereka mengadakan Chinese New Year ini untuk berdoa, raja berdoa untuk kemakmuran di tahun yang mendatang. Makanya biasanya kalau Chinese New Year, mereka memakai warna merah seperti ini sebagai satu tanda keberuntungan. Dan dipercaya tanda merah ini
buat orang-orang Chinese untuk juga mengusir setan, saudara. Jadi kalau mau mengusir setan katanya harus pakai tanda merah seperti ini. Saya pakai baju merah ini bukan mau mengusir setan, saudara. Karena saya percaya bahwa setan gak akan lari karena baju merah ini ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan Yesus yang berkuasa, dia sanggup untuk mengusir segala kuasa-kuasa setan. Kita mengucap syukur dan diberikan angpau juga kepada anak-anak kita atau anak-anak yang masih kecil. Angpaunya warna merah juga. Kenapa? Ini sebagai suatu tanda keberuntungan. Kita mau membagi-bagikan berkat kepada orang lain. Bukankah ini sesuatu hal yang bagus sebenarnya? Dan kita perlu support. Kita bersuka cita dan kita bisa tambahkan pada waktu itu. Coba saudara, kita harus perhatikan bahwa semua berkat ini berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak mungkin bisa ada bersama-sama di sini. Tahun ini kita bisa berkumpul bersama-sama, belum tentu tahun depan bisa berkumpul bersama-sama lagi. Dan itu semua ada oleh karena Tuhan yang campur tangan. Dan inilah kesempatan di dalam kebersamaan kita mendoakan akan keluarga. Jadi kita harus mengambil suatu inisiatif bagaimana, mari saya ingin mendoakan akan setiap keluarga di sini. Mungkin ada masalah-masalah, mungkin ada pergumulan, silakan diungkapkan. Kita doakan satu persatu. Sehingga acara Imlek menjadi suatu acara kebersamaan, pengucapan syukur. Acara Imlek dijadikan suatu acara di mana kita bisa berdoa bersama-sama. Yang ketiga saudara, kalau kita perhatikan juga ada acara bersih-bersih sebelum Imlek saudara. Saudara tahu ya, ada acara bersih-bersih di mana semua orang mempersiapkan akan dirinya, mempersiapkan dirinya sebelum Imlek. Secara lahir batin dan ketika Imlek dilarang untuk bersih-bersih. Jadi sebelum Imlek harus bersih-bersih. Dalam kekristenan, acara membuang semua hal-hal yang jelek ini juga sebenarnya kita lakukan. Apa maksudnya? Dan ini harus menjadi satu keharusan. Bukan ketika Imlek saja, tetapi orang Kristen membuang hal-hal yang tidak beres. Ini menjadi satu rutinitas terus-menerus dalam hidup kita. Khususnya membuang setiap dosa-dosa menjadi suatu keharusan dan kebiasaan. Dan dosa itu bukan diselesaikan dengan menyembelih babi, bukan menyembelih kambing, tetapi saudara kita harus tekankan di sana bahwa semua hal yang tidak beres, dosa diselesaikan bukan oleh karena diri kita sendiri saja, tetapi khususnya oleh Allah sendiri. Disinilah Injil dapat diberitakan kepada mereka bahwa ada korban untuk penebusan dosa, ada kontak Injil untuk mereka bahwa Tuhan Yesus mau membersihkan akan setiap dosa kita. Kita tidak hanya merayakan ini secara fisik, tapi juga secara rohani. Tuhan sanggup untuk mengangkat setiap dosamu sampai kehidupanmu menjadi bersih. Saudara, kita bersyukur bahwa kita menjadi anak Tuhan. Dan ketika kita jadi anak Tuhan, hidup kita setiap hari, setiap saat bisa dibersihkan oleh Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi yang penting dalam Imlek, sekali lagi ini adalah suatu kebersamaan di dalam keluarga. Kesempatan untuk memberitakan Injil, pendekatan kepada keluarga, dan tidak menghakimi bahwa ini adalah tradisi yang salah. Dan kita pakai budaya ini menjadi satu kontak Injil. Biasanya susah untuk ketemu, tapi ini adalah waktu di mana kita bisa sampaikan mengenai Injil dan inilah berkat Tuhan kepada kita. Kita berikan kasih perhatian kita yang lebih. Saudara, sebenarnya di dalam hati orang Tionghoa, mereka mempunyai hati untuk mencari Tuhan karena mereka takut akan bala dan kutuk. Mereka takut akan kecelakaan dan mereka sangat menginginkan Tuhan memberkati hidup mereka. Inilah kesempatan di mana kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa hidup mereka perlu Tuhan,
perlu Tuhan Yesus. Dan bukan Tuhan yang tidak mereka kenal. Mereka tahu Tuhan, tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan kita lebih daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa? Tuhan yang lain, saya sering kali memakai hal ini ketika menyampaikan Injil. Tuhan yang lain atau di dalam agama yang lain, ini adalah agama, ini adalah usaha manusia. Bagaimana seseorang mencari dan mengejar Tuhan untuk mendapatkan Tuhan. Betul? Gimana caranya? Dengan kita membuat banyak kebaikan. Siapa tahu Tuhan melihat kita orang baik, maka kita diterima oleh Tuhan. Dan terakhirnya, maka akan dikatakan, semoga Tuhan menerima kita. Betul? Berbeda dengan orang-orang percaya. Berbeda dengan kita semua. Bukan kita yang mencari Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhan Yesus yang lebih dahulu datang kepada kita, mencari kita, untuk menyelamatkan kita. Kita bisa berbuat baik karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dulu oleh Tuhan. Karena itu inilah perbedaan yang sangat menyolok. Kita bukan mencari Tuhan dan itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena kita orang berdosa dan Tuhan Maha Kuasa dan suci. Tapi Tuhanlah yang sanggup untuk mencari kita. Dan ini sesuatu hal yang benar-benar alkitabiah. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita setiap orang yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Saudara, saya percaya Tuhan ingin memakai kita anak-anak Tuhan untuk menjadi orang yang percaya, bukan hanya berhenti, hanya percaya saja kepada Tuhan. Tetapi lebih lagi, kita mempunyai pengertian yang lebih dalam. Kalau enggak percuma kita jadi orang Kristen. Saudara, kita harus mengerti lebih dalam apa artinya Alkitab, firman Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kita. Supaya kita mempunyai kebenaran dan kita bisa menyampaikan kebenaran ini. Banyak hal-hal yang kelihatannya baik, tapi belum tentu baik. Tapi ketika kita mengerti akan firman Tuhan, maka kita tahu firman Tuhanlah yang menuntun kita kepada kebenaran dan kita mengerti apa artinya kebenaran yang sebenarnya. Saudara, seperti tadi, membersihkan hal-hal yang jelek dalam hidup kita. Mereka hanya terbatas di sini, tetapi kita sampai ke dalam sekali. Bahwa kita harus membersihkan dosa itu setiap waktu, setiap hari. Supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa saudara, ketika dalam acara Imlek, hal yang paling penting juga adalah di mana kita bisa merasakan kasih, kebersamaan, dan kasih Tuhan kita bisa sampaikan kepada mereka.